masih Ibu yang masuk ya, karena Bapak Dekan belum bisa untuk hadir. Kata beliau, insya Allah minggu depan nanti beliau yang akan mengisi di Zoom ini ya. Jadi untuk hari ini masih Ibu dulu. Mengenai tugas kalian yang sudah kalian kerjakan, nih Ibu cek ya di link Google Drive. Untuk kelompok yang maju presentasi, kelompok 4 PPT-nya belum diupload ya. Jadi masih kosong nih foldernya. Tolong ya diisi untuk kelompok 4. Sama tugas yang kemarin tuh, tugas individu. Ada beberapa folder, namanya ada, foldernya ada, tapi isinya tidak ada gitu. Ibu cuma mengingatkan saja ya, karena kan kalian sudah mahasiswa. Nanti semua kan yang bertanggung jawab atas nilai ketika sudah mahasiswa adalah diri kalian sendiri, tidak seperti guru. Guru kalau misalkan muridnya dapat nilai jelek, yang disalahin kadang gurunya atau kadang orang tuanya gitu kan, gimana sih mendidiknya, mengajarnya. Jadi kalau sudah mahasiswa, kalian berperan untuk memilih bagaimana nanti kalian untuk mendapatkan nilainya itu. Kalau mau dapat nilai yang baik, tentunya kan memang harus rajin. Ketika ada tugas, ayo laksanakan. Ketika misalkan ada UTS, UAS, diikuti dengan baik, rajin masuknya gitu. Jadi Ibu hanya sekedar mengingatkan bahwa masih ada nih sampai sekarang beberapa folder yang kosong, itu kan sebagai tugas individu kalian. Kalau memang mau diupload silahkan, kalau tidak ya tidak apa-apa juga gitu ya. Untuk yang hari ini, materi kita tentang etika, moral, dan akhlak ya. Nanti setelah itu kita lebih ke praktek lagi ya, surah-surah pendek. Kemarin kan kayaknya waktunya mepet sekali, baru surah Al-Fatihah saja ya. Oke, ada 3 kata di sini ya, ada 3 istilah, ada etika, moral, dan juga akhlak. Ternyata ketiganya ini dia punya persamaan dan punya perbedaan. Kalau persamaannya adalah bahwa ketiga kata ini mereka sama-sama membicarakan tentang perbuatan manusia, baik itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk. Dan dari segi bahasa, sebenarnya istilah ini, ketiga istilah ini atau ketiga kata ini sama saja. Sama-sama berarti karakter, watak, sifat, tabiat, kebiasaan, perilaku. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dia sama-sama membicarakan tentang perbuatan manusia, baik tadi yang perbuatan baik ataupun perbuatan yang buruk. Oke. Kalau perbedaannya, perbedaan dari ketiga kata tersebut ya, yang pertama adalah dari asal katanya. Kalau etika ini, dia berasal dari bahasa Yunani. Kalau misalkan moral, dia berasal dari bahasa Latin. Kalau akhlak, dia berasal dari bahasa Arab. Itu perbedaan yang pertama, dari asal katanya. Etika dari bahasa Yunani, moral dari bahasa Latin, akhlak dari bahasa Arab. Kemudian perbedaan yang kedua adalah sumbernya. Bahwa etika itu bersumber dari akal pikiran. Moral berasal dari adat istiadat atau tradisi. Sedangkan akhlak ini berasal dari Al-Quran dan hadis. Contoh, ini kan etika ini berasal dari akal pikiran. Dan akal pikiran tiap individu itu berbeda. 2 orang saja ketika memandang sesuatu, terkadang dia berbeda persepsi, berbeda pandangannya. Contoh, misalkan ada 2 laki-laki nih, dia melihat seorang wanita tersebut dia pakai jilbab, pakai baju, pakai celana. Nah, kata laki-laki yang satu, mungkin dia mengucapkan Masya Allah atau Subhanallah.
solehahnya perempuan ini, dia mau menutup auratnya dengan jilbab, mau memakai kerudung. Itu kata satu orang yang pertama. Tapi berbeda dengan satu orang yang berikutnya. Mungkin bukan Masya Allah yang dia katakan, melainkan Astagfirullahalazim. Sayangnya wanita ini, padahal sudah berkerudung loh, berjilbab loh, tapi kok memakai pakaian ketat? Kok celananya ketat? Tapi kok memakai celana ya? Nah, itu maksudnya. Artinya orang memandang etika seseorang itu berasal dari akal pikiran yang tiap individu itu terkadang ada perbedaan dalam menilainya. Makanya etika tadi berasal dari akal pikiran. Moral tadi berasal dari tradisi atau adat istiadat. Contohnya nih, bahwa adat istiadat yang ada di Jawa itu berbeda dengan Kalimantan dalam hal mengagungkan. Mengagungkan itu bukan memuja atau menyembah ya, maksudnya itu menghormati bunyai dan juga kiai, pemilik pondok pesantren. Karena ketika dulu ibu merantau di sana, sempat beberapa kali ikut pergi ke pondok pesantren teman-teman ibu. Dari di Bogor, Bandung, sampai di Kediri, Jawa Timur. Ternyata di sana, di area Jawa itu, hampir sama tradisinya nih dalam menghormati bunyai dan kiai. Mereka bahkan rela untuk bahasa Banjar itu bekesot untuk mendatangi bunyai atau kiainya. Jadi memang seperti itu. Kalau misalkan kita mau bertamu, kita pakai motor nih, pakai kendaraan, maka kendaraan itu harus dimatikan sebelum di depan rumah kiai. Kalau jalan kaki ya silahkan jalan kaki. Kemudian ketok pintu, kan, minta izin dulu. Ketika disuruh masuk, mungkin dari pintu kita masih tegak berdiri. Semakin mendekati beliau nih, beliau duduk di kursi, itu semakin membungkuk badan kita. Bahkan semakin dekat dengan beliau, kita kemudian duduk. Duduk itu lalu berkesot sedikit untuk mendatangi beliau, mencium tangan beliau, bolak-balik kiri kanan. Baru kemudian sampaikan hajatnya apa, mau minta nasihatkah, wejangan, atau mau mengulang hafalan Quran. Nah, kalau sudah selesai gitu lagi, cium tangan lagi bolak-balik. Nanti bekesot sedikit mundur. Baru kan kalau misalkan agak jauh dari beliau berani mulai berdiri setengah lah, masih membungkuk. Sampai nanti betul-betul keluar dari rumah baru berdiri tegak. Itu seperti itu. Beberapa kali saya ikut dengan teman. Jadi karena memang tamu juga di sana, otomatis ikut juga tradisi itu. Dan ternyata moral yang seperti itu ya dalam menghormati kiai itu berbeda dengan yang ada di Kalimantan. Kalau di Kalimantan kita juga menghormati kok dengan guru-guru kita, ustadz ustazah, dengan kiai bunyai. Tapi mungkin tidak ada yang sampai kita bekesot gitu kan. Itu tidak ada seperti itu. Kalau misalkan salim ada yang bolak-balik cium tangan kita gitu ya, mencium tangan bolak-balik. Kemudian kok misalkan ketemu kita mengerjakan sesuatu, mungkin bisa berhenti dulu nih. Kalau ustadznya mau lewat, nanti kalau sudah selesai, baru tadi melaksanakan lagi mengerjakan kembali. Tapi tidak ada sampai mengesot-ngesot itu. Bahkan kami pun juga ketika bertemu kiai di Jawa itu nggak berani duduk di kursi. Padahal sudah disuruhkan silahkan duduk, tidak, tetap duduk di lantai. Itu sempat saya heran juga karena saya juga bukan dari pesantren, tapi melihat seperti itu karena tradisinya seperti itu ya ikut juga. Disuruh duduk, tetap duduk di lantai. Artinya duduk kami tapi di lantai gitu. Kiai dan bunyainya yang di atas di kursi seperti itu. Nah ini maksudnya ya, bahwa moral ini dia tergantung tradisi atau adat istiadat. Contohnya seperti itu tadi. Moral dalam hal menghormati kiai atau bunyai di pondok pesantren yang ada di Jawa ternyata berbeda dengan yang di Kalimantan. Sedangkan akhlak tadi sumbernya kan dari Al-Quran dan hadis. Maka dimanapun kita berada, di Kalimantan, di Jawa, Sumatera, di Indonesia, di Amerika sekalipun gitu kan, kalau kita seorang muslim yang meyakini bahwa Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup kita, maka kita akan tetap melaksanakan itu. Contoh, misalkan di dalam Al-Quran dikatakan, "Fala taqul lahuma uff," dan janganlah kalian berkata uff. Sinonimnya adalah cih, aduhai, ma'ai, minyaknya ai, ihai, dan segala macam itu ya. Kalau misalkan di Al-Quran sudah diterangkan seperti itu, maka dimanapun kita berada, bahkan di negara yang minoritas Islamnya, kita tetap harus meyakini itu. Itu maksudnya ya, bahwa akhlak itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sehingga penggunaannya, akhlak ini dia penggunaannya universal, menyeluruh. Itu perbedaan yang ketiga dari penggunaannya. Akhlak
Penggunaannya itu universal, dimanapun berada akan tetap berlaku. Sedangkan etika dan moral, dia tergantung situasi dan kondisi. Lalu kita rangkum nih di antara ketiga hal ini, bahwa orang yang punya etika dan moral, dia belum tentu bisa dikatakan berakhlak. Tapi kalau misalkan seseorang tersebut sudah berakhlak dengan baik, maka bisa dikatakan juga dia itu sudah beretika dan bermoral yang baik. Contoh, misalnya ada seorang non-muslim, dia pakai pakaian tertutup, artinya kan tidak seksi, tidak kelihatan paha apa segala macam. Dia mungkin ya pakai celana, pakai baju juga lengan panjang. Namun namanya non-muslim pasti tidak berjilbab kan? Lalu dia baik juga, dermawan, suka membantu orang-orang nih. Apakah orang tersebut bisa dikatakan beretika atau bermoral? Kira-kira ada yang bisa menebak tidak? Siapa yang mau berpendapat? Kira-kira bisa nggak orang tersebut, non-muslim tersebut dikatakan beretika atau bermoral? Dia dermawan nih, baik, pakai pakaian juga nggak seksi banget gitu. Namun karena non-muslim kan dia tidak berjilbab, kira-kira bisa nggak dikatakan beretika dan bermoral? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, bisa. Bisa mereka dikatakan beretika dan bermoral, tapi tidak bisa dikatakan berakhlak. Karena bagaimanapun dia non-muslim, pedoman hidupnya itu bukan Al-Quran dan hadis. Dan dia pun juga bagaimanapun menutup aurat, maksudnya berpakaian yang sopan, tetap tidak memakai jilbab. Itu maksudnya, bahwa orang tuh, oh dia beretika dan bermoral, kok tapi belum tentu ternyata bisa dikatakan berakhlak. Karena tadi kan penggunaan etika dan moral sesuai situasi dan kondisi. Tapi kalau sudah dia berakhlak dengan baik, dia melakukan perbuatan sesuai yang diarahkan Al-Quran dan hadis, maka insya Allah dia juga disebut beretika dan bermoral. Ini dia ya, 3 kata ini sebenarnya sama saja ya, tentang perilaku, tabiat, perangai. Namun ternyata ada perbedaan itu juga. Sehingga kan tidak mungkin kita, misalkan teman-teman kita yang non-muslim atau siapa gitu kan, dia baik banget, lalu kita mengatakan, wah akhlak bandarnya tuh lah, padahal non-muslim. Kurang tepat seperti itu ya. Selanjutnya kita langsung ke sini ya. Kedudukan akhlak dalam Islam. Yang pertama nih, bahwa akhlak itu dihubungkan dengan tujuan risalah Islam atau antara perutusan utama Rasulullah. Seperti sabda Rasulullah, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi memang saking pentingnya akhlak di dalam Islam, bahkan tujuan diutus Rasul kepada umat ini untuk memperbaiki akhlak kita, untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian, akhlak itu menentukan kedudukan seseorang di akhirat nanti, yang mana akhlak yang baik dapat memberatkan timbangan amalan yang baik. Begitu pula sebaliknya, kalau kita punya akhlak yang buruk, maka kita akan memberatkan amal timbangan keburukan kita di akhirat kelak. Seperti sabda Rasulullah, tiada sesuatu yang lebih berat dalam daun timbangan melainkan akhlak yang baik. Itulah mengapa kita diharuskan untuk bisa berbuat baik sekecil apapun. Karena kita tidak tahu nih kebaikan apa nanti yang akan mengantarkan kita ke surga. Jangan menyepelekan hal-hal yang baik ya, walaupun sekecil apapun. Karena itu nanti yang akan memberatkan amal timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Kemudian, akhlak itu dapat menyempurnakan keimanan seorang mukmin, seperti sabda Rasulullah. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ini berkaitan dengan tabel keimanan yang dulu pernah Ibu jelaskan kan. Kalau misalkan dia selaras antara hatinya, kemudian lisan dan perbuatannya, maka dia disebut orang mukmin. Nah, ketika sudah menjadi orang mukmin ini berarti dia telah sempurna keimanannya karena dia punya akhlak yang paling baik juga. Jadi perbuatan itu sama artinya dengan akhlak. Seseorang kan bisa dinilai akhlaknya dari perilakunya, dari perbuatannya sehari-hari.
Kemudian, akhlak yang baik dapat menghapuskan dosa, manakala akhlak yang buruk merusakkan pahala. Seperti sabda Rasulullah, akhlak yang baik mencairkan dosa seperti air mencairkan es atau salju gitu ya. Dan akhlak buruk merusakkan amalan seperti cuka merusakkan madu. Kalau di istilah kita kan ada peribahasa ya, karena nila setitik gitu ya, rusak susu sebelanga. Nah itu sama gitu. Terkadang akhlak yang tidak baik, perilaku buruk itu benar-benar dampaknya, efeknya merugikan sekali dengan diri kita. Makanya kita jangan sampai menyepelekan hal-hal yang buruk gitu. Jangan sampai berpikir, ya sudahlah nggak apa-apa, namanya juga manusia, tempatnya hilang, nanti bertaubat gitu. Kalau sempat bertaubat, kalau tidak, karena saya dijelaskan di sini ya, seperti cuka merusakkan madu. Madu yang manis bisa rusak rasanya hanya karena cuka itu tadi. Walaupun tadi hanya setetes cuka saja. Kemudian, akhlak tidak dapat dipisahkan dari Islam. Sebagaimana dalam sebuah hadis diterangkan, lelaki bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah itu agama? Rasulullah menjawab, akhlak yang baik. Jadi kalau kita mau tahu agama seseorang, baiknya agama seseorang, lihat dari akhlaknya. Makanya terkadang kan kalau kita di Banjar nih kan ada istilah gitu kan, ada orang suka ribut gitu kan, lalu ada tetangga yang bilang, mah dasar juga kekanakan inilah, ada beradab lalu, ada berakhlak lalu. Itu maksudnya kada beragama. Artinya dia memang Islam, tapi dia tidak bisa menjadi seorang Muslim, orang yang beragama dengan baik. Itulah mengapa gitu kan, agama itu ternyata disamakan juga dengan akhlak yang baik. Dan salah satu rukun agama Islam ialah ihsan, merupakan asas akhlak seorang muslim. Ihsan itu beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya, karena walaupun kita tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat kita. Kalau kita bisa nih melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran hadis, mengimplementasikannya dengan perbuatan, maka kita disebutlah berakhlak, akhlak yang baik. Dan kalau sudah kita bisa berakhlak yang baik tadi, maka insya Allah kita bisa ihsan. Ihsan itu kita melakukan semua ibadah, hal-hal kebaikan kan yang menimbulkan pahala, itu seakan-akan tuh Allah tuh ada di samping kita. Allah itu ada melihat kita, walaupun kita tidak melihatnya. Ini kayaknya lebih ke tasawuf ya. Ini kira-kira seperti itu. Kalau betul memang kita bisa berakhlak dengan baik di dalam keseharian kita. Lanjut ke sini saja ya. Cara membentuk dan istiqomah dalam akhlak. Mungkin ada yang bingung, lalu bagaimana caranya? Saya untuk bisa berubah menjadi lebih baik bagaimana sih cara membentuk akhlak atau perilaku yang baik, atau misalkan sudah punya nih perilaku yang baik, lalu bagaimana caranya untuk konsisten istiqomah nih berperilaku dalam hal yang baik? Dijawab oleh Allah nih, kuncinya ada dalam surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka kunci pertama kalau kita mau membentuk atau mau istiqomah nih dengan akhlak yang baik, yang pertama berusaha untuk bertakwa. Bertakwa itu artinya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang. Kalau kita nih belum mampu untuk melaksanakan semua yang diperintahkan oleh agama Allah, setidaknya kita bisa untuk menghindari apa yang dilarang oleh Allah. Itu maksudnya. Pertama, kuncinya kita berusaha bertakwa. Yang kedua, mengucapkan perkataan yang benar. Ini berkaitan dengan mulut kita. Maka kita harus bisa untuk menjaga lisan dengan baik. Mengucapkan perkataan yang benar itu artinya mengucapkan perkataan yang baik, yang tidak sia-sia, yang tidak menyinggung atau menyakiti hati orang lain. Maka kalau kita bisa nih menjaga lisan kita di keseharian kita, kata Allah sendiri ya, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi nanti akan tertata sendiri perilaku kita di keseharian. Makanya kan terkadang gitu kan, kalau seseorang itu di kesehariannya, lisannya, mohon maaf, terbiasa mengucapkan yang tidak baik, itu pasti menggambarkan dengan perilakunya kesehariannya juga. Pasti ada yang tidak baik juga. Tapi kalau dia bisa menjaga lisan nih, mengendalikan lisan untuk tidak menyakiti orang lain, tidak berucap yang sia-sia, maka perilakunya pun juga pasti baik. Misalkan contoh kecil, dia melakukan sebuah kesalahan.
Kalau orang yang bisa mengendalikan lisannya, mungkin dia akan mengkaitkan ya Allah, mengkaitkan ke Allah gitu, dengan mengucapkan astagfirullah kah, atau innalillah, atau mungkin ya Allah, kenapa lah jadi sampai kayak ini? Dia mengaitkan ke Allah. Berbeda kalau misalkan di kesehariannya dia sudah biasa mengucapkan hal-hal yang tidak baik, maka tadi lisannya tidak akan terkendali kalau sudah menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Mungkin dia akan mengucapkan kata sial kah atau apa gitu kan yang tidak baik. Ah, kenapa jadi kayak inilah hati gitu, mengucapkan kata apa gitu, dia nggak sadar karena apa, karena kebiasaan sehari-hari lisannya seperti itu. Nah kata Allah, lalu bagaimana caranya tadi kan untuk bisa memperbaiki, coba belajar dari lisan kita, jaga mulut kita, jaga lisan kita, jangan sampai tadi mengucapkan kata-kata itu, kendalikan, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Maka nanti ke depannya Allah sendiri yang akan menata perilaku kita, memperbaiki maksudnya perbuatan kita, amal kita, tabiat kita di sehari-hari. Jadi begitu ya kuncinya untuk bisa memperbaiki akhlak. Kalau misalkan ditanya, kalau kita mau memperbaiki akhlak orang lain bagaimana caranya? Nah, kuncinya berbeda gitu ya. Kalau kita mau memperbaiki akhlak seseorang, mungkin teman, saudara, yang dia tidak sesuai dengan syariat Islam, lalu kita berusaha untuk memperbaiki, maka caranya itu dengan 4 P. P yang pertama itu adalah peneladanan. P yang kedua adalah penasehatan. Jadi yang utama dan pertama itu peneladanan dulu kalau kita mau ngasih tahu orang, baru penasehatan. Karena terkadang orang tuh baik banget gitu ya, dia luar biasa dalam penasehatannya memberi nasihat, tapi teladannya kurang, yang nggak kena juga. Contoh, kita punya adik, jarang nih sholatnya. Kita kan nih selaku kakak mau nih mengubah dia ke arah yang lebih baik. Caranya apa? Peneladanan, teladankan. Kita mau adik kita mau sholat, kita sholat dulu. Mau sholatnya on time ya kita juga. Peneladanan, diteladankan. Baru penasehatan, kita nasehati, ayo dik, yuk kita sholat yuk, sudah waktunya loh ini. Ayo bareng-bareng, nah itu lebih bagus lagi. Setelah peneladanan, penasehatan, P yang ketiga itu adalah pembiasaan. Apa yang dibiasakan? Teladan dan nasihat kita. Jangan sampai kita meneladankan atau menasehati cuma sesekali saja atau 2-3 kali, nggak bisa juga kayak gitu. Jadi pembiasaan, dibiasakan. Yang dibiasakan adalah peneladanan dan penasehatan kita. Kemudian P yang terakhir adalah pengawasan. Jadi selain dibiasakan, kita juga mengawasi dia, mengawasi dengan cara memberikan perhatian. Maka insya Allah kalau kita tadi bisa melaksanakan 4P itu dengan baik, pelan-pelan orang tersebut nih yang mau kita ubah perilakunya, maka nanti akan bisa sedikit-sedikit berubah itu. Mudah-mudahan sempurna gitu kan, memang berubah betul-betul. Pasti ada dampaknya kalau kita betul-betul melaksanakan 4P tersebut. Ini kira-kira ya bahasan tentang etika, moral, dan juga akhlak. Oke, sampai di sini adakah pertanyaan yang mau bertanya nih tentang materi hari ini? Ada Bu, saya ingin bertanya. Oke, sebentar ya. Silahkan, siapa yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Wahyu Kurniawan, Bu. Oke, Wahyu, silahkan. Saya ingin bertanya, ini masalah akhlak ya, Bu. Kan saya tuh diajarin nih dari satu orang, kalau misalkan memang ngomong sama orang tua itu lebih baik itu menundukkan pandangan. Nah, tapi ada lagi Bu yang ngajarin, itu kalau misalkan ngomong sama orang, itu tuh juga ada yang harus ditatap mukanya. Itu tuh yang lebih baik itu yang mana, Bu? Oke, untuk perkara itu sebenarnya itu masuknya ke moral. Makanya moral tadi kan tergantung situasi dan kondisi. Nah, lalu Wahyu bisa melihat dari orang tersebut yang kita ajak bicara. Kalau misalkan orang tersebut adalah keluarga kita yang kita tahu karakternya beliau itu selain suka kan kita salim kalau ketemu, lalu kalau ada apa-apa tuh kita betul-betul memperhatikan, melihat beliau agar beliau merasa oh ini betul-betul menyimak saya nih, apa yang saya sampaikan betul-betul didengarkan, maka lakukan seperti itu.
Ada juga orang tua karena beliau sendiri orang yang gaudul basor, menundukkan pandangan, jadinya nggak enak nih kalau lawan bicara tuh hati benar kamu. Kalau kita tahu karakter beliau seperti itu, ya berarti silahkan. Kita juga kan bicara, kita berhadapan, tapi tundukkan mata. Nggak juga yang menunduk kayak gini, berbicara nggak enak juga. Cukup mata aja kan, yang kita tundukkan ke bawah. Jangan melihati beliau, takutnya beliau risih. Jadi disesuaikan Wahyu ya. Itu masuknya ke moral deh menurut saya. Jadi tradisi atau adat kebiasaan seseorang itu berbeda. Kalau di dalam Islam yang penting kalau kita bertamu itu kita sopan, santun, ucapkan salam. Kemudian kan kalau memang dia orang yang lebih tua, salim sama beliau. Kecuali tadi memang orang yang sama-sama seumuran dengan kita, apalagi berbeda jenis kelamin, maka tadi kita jangan tidak usah bersalaman, cukup seperti ini saja gitu kan, tangannya nih seperti ini. Dan kalau memang jenis kelamin yang berbeda, jangan bertemu berdua. Nanti hati-hati, ketiganya adalah setan. Jadi rame-rame saja. Itu pun kan kita bertemu dalam rangka misalkan ada hal yang penting. Kira-kira kayak gitu ya Wahyu ya. Bisa disiasati seperti itu. Dilihat dulu beliaunya seperti apa. Oke? Tapi kalau misalkan nanti ketemu orang baru, Bu, itu tuh gimana? Jadi kan ada dua penyampaian gitu. Jadi itu kalau misalkan nanti ketemu orang baru lagi yang seusia lagi dengan mereka beliau itu gimana lagi, Bu? Kalau lebih baiknya? Oke, lebih baiknya seperti ini. Kita lihat dari latar belakang beliau. Kalau beliau latar belakangnya dari umum, maka lebih baik kita menatap beliau. Menatap itu pun jangan juga yang menatap berhimat, ya sesadangnya gitu kan ya, sebagai apa ya, kita menghormati beliau. Tapi kalau misalnya kita tahu latar belakang beliau dari agama, misalkan beliau seorang kiai, ustaz atau ustazah, lebih baiknya sih kita menundukkan mata kita. Itu lebih baiknya seperti itu. Jadi dilihat dari latar belakang beliau, kita bicara dengan beliau nih, mau ketemu. Beliau siapa gitu kan? Oh, latar belakangnya memang bukan dari agama nih, orang umum saja. Kebanyakan lebih suka seperti itu. Kalau ada lawan bicara, lebih senangnya orang tersebut memperhatikan beliau dengan baik. Dengan tadi kan wajah dan juga mata memang betul melihat ke beliau, menyimak beliau dengan baik. Tapi kalau memang tadi dari orang yang bisa disebut ustadz kah, kiai kah, atau ulama kah, lebih baiknya kita bertemu beliau tadi, tundukkan pandangan kita. Itu seperti itu Wahyu ya. Bagaimana Wahyu? Ya Bu, terima kasih. Oke. Yang lain adakah mau bertanya lagi? Siap, Bu. Regina izin bertanya. Ya, silahkan. Kan ada kan Bu peribahasa yang katanya seseorang yang berakhlak itu sudah pasti berilmu. Namun pada zaman sekarang ini nih banyak sekali kan Bu orang berilmu tapi tidak memiliki etika dan akhlak yang baik. Nah, menurut pendapat Ibu itu bagaimana? Iya, memang betul berbeda Regina. Jadi orang yang berilmu belum tentu dia beradab. Karena sebagian orang ada yang menyamakan akhlak dengan adab, tata cara dia berperilaku dengan di lingkungannya gitu. Orang yang berilmu belum tentu dia beradab. Sama orang yang beradab sebenarnya belum tentu berilmu. Contoh nih, orang yang berilmu, kecuali dia mempunyai ilmu agama yang baik, insya Allah dia bisa beradab dengan baik. Tapi ada orang yang berilmu tinggi gitu kan, titelnya, gelarnya sampai S2, S3, profesor. Sayangnya tadi dia seorang muslim namun kurang mempelajari ilmu agama, maka adabnya pasti kurang. Sama juga orang yang beradab gitu kan, karena dia mempelajari kitab-kitab nih tentang adab, tentang akhlak, baik dia akhlaknya, menghormati orang. Tapi belum tentu dia mempunyai gelar atau ilmu yang baik dalam bidang-bidang yang lain. Jadi memang seperti itu berbeda Regina ya. Nah, alangkah lebih baiknya kita di sini ya, kita belajar tentang ilmu hukum, lalu kita juga belajar tentang ilmu agama, sehingga kedepannya kita terjun ke masyarakat, kita menjadi orang yang walaupun pintar secara akademis ilmu umum, tapi kita tidak melewatkan adab-adab yang terkandung di dalam Islam yang harus kita lakukan. Seperti itu Regina ya. Siap, terima kasih Bu. Oke, boleh satu lagi sebelum kita lanjut ke praktek ngaji ya. Satu lagi boleh kalau ada yang mau bertanya. Bu. Oke, Rifki. Jadi tadi kan Ibu bilang Bu, kalau misalkan cara berbicara dengan orang tua itu sudah diatur kan Bu di Al-Quran. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Nah,
seperti itu tuh berarti masuknya ke bagian akhlak atau etika Bu? Karena ini kan sudah diatur sendiri sama Allah gitu. Berarti itu tuh termasuknya akhlak atau etika Bu? Karena etika ini kan maknanya kan cara kita bersosialisasi dengan orang secara baik seperti itu kan Bu. Oke, iya. Berarti masuknya yang mana Bu? Udah, terima kasih Bu. Iya, masuknya ke akhlak tadi. Makanya kan perbedaannya orang yang beretika dan bermoral belum tentu dikatakan berakhlak. Tapi kalau orang tersebut berakhlak, artinya kan dia muslim beragama Islam. Dia yakin Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupnya. Lalu dia berakhlak dengan baik, maka bisa disebut dia telah beretika dan bermoral yang baik pula. Namun ketika kita berhadapan dengan masyarakat, tidak semua lawan bicara kita itu muslim, ada yang non-muslim. Nah, maka tadi bisa disiasati seperti itu. Kalau memang beliau Islam, lalu tadi kita lihat latar belakang beliau gitu kan adalah orang yang memang dari umum, biasanya lebih suka kalau misalkan apa-apa betul-betul memperhatikan gitu. Berbeda dengan yang memang beliau ulama, ustadz, ustazah, risih kalau seperti itu ya, lebih baiknya kita memang bisa untuk lebih menundukkan pandangan. Yang terpenting kalau di dalam Islam itu kita berperilaku yang baik, yang lemah lembut kepada orang yang lebih tua. Kita menghormati tadi. Kalau bisa salim, berkata juga yang sopan, yang lembut, berpakaian juga yang sopan ketika bertamu gitu. Ya dengan cara-cara yang baik. Seperti itu ya, Riki. Semoga bisa dimengerti ya untuk materi etika, moral, dan juga akhlak ini. Oke, kira-kira cukup 3 pertanyaan ya. Nah, ada 4 orang yang off cam. Oke, silahkan. Kita langsung mau lanjut ke ini ya, praktek memperbaiki bacaan Al-Quran. Kemarin kan surah Al-Fatihah. Ini kita ke surah pendek yang lainnya lagi. Bu, izin itu Bu menyampaikan Bu. Oke, silakan. Dari tadi loh Bu, saya mau buka Simari tapi nggak bisa Bu, oleh dari kemarin jaringannya lelet. Jadi waktu mau absennya nih terkendala sinyal Bu. Oke, berarti nanti silahkan dicoba lagi ya. Sambil-sambil terus dicoba. Nanti kalau memang bermasalah juga tidak bisa Ibu bantu gitu ya. Nanti Ibu cek di presensinya, daftar hadirnya. Siap Bu, terima kasih. Mungkin lebih mengingat kita kesini sebentar dulu deh ya, baru ke surah Al-Ikhlas. Oke, 2 minggu yang lalu ya kita belajar tentang pengucapan ini. Ibu ulang sedikit ya tentang huruf hijaiyah ini. Jadi di sini perhatikan dalam pengucapan kalian, pelafalan kalian. Kalau kalian bisa berhati-hati dalam mengucapkan huruf hijaiyah, maka insya Allah nanti saat membaca ayat Al-Quran, apapun ayat Al-Qurannya, panjang ataupun pendek, maka insya Allah nanti akan terlatih juga. Yang keluar nanti hurufnya adalah yang fasih juga, yang betul gitu. Kalau kalian nanti bisa mempelajari huruf hijaiyah ini dan melafalkannya dengan baik. Tapi kalau misalkan di huruf hijaiyah ini ada terkendala, nah ini kendalanya memang susah juga nanti saat membaca Al-Quran. Walaupun kita tahu itu kan hurufnya apa, lalu ketika kita menyuarakan karena memang tadi memang belum betul, maka jadi salah juga. Takutnya nanti akan merubah arti dari ayat tersebut. Kita lihat di sini ya, ada alif pakai F, ba, ta, sa. Jadi mengucapkannya lidah diluarkan sedikit keluar gitu ya, keluarkan sedikit. Kemudian jim, ha,
ha kecil. Ha, ha, ha. Ini kho, dal, ral, ral. Sama seperti sa. Julurkan sedikit lidah kita. Kalau yang sa ini kan kita mau mengucapkan sa. Tapi caranya dengan menjulurkan lidah sedikit. Maka bagaimanapun kita mau mengucapkan sa, kalau betul kita bisa menjulurkan lidah, keluarnya akan tetap sa, sa. Nggak bisa dia sa, sa. Kalau memang bisa kita ya untuk menjulurkan lidah kita, keluarnya pasti sa ini, sa, sa. Sama dengan zal, zal. Kita kayak bilang za, za. Tapi tadi kita julurkan lidah kita sedikit keluar. Maka yang keluar nanti menjadi tipis dia. Za, za, za. Za, za, za. Kemudian ada ro. Jadi vokalnya o ya, bukan ra. Ini ro. Ini betul-betul pakai z. Za. Zai. Kurang i di sini. Zai, zai. Lalu ada sin. Ini kayak pakai s biasa saja. Sin, sin. Yang ini shin, shin. Seperti kita menghembuskan udara keluar gitu ya. Shin, shin. Yang ini sod, sod. Ya. Lalu ada dot, dot. Beda dengan dot, dot. Maka ini dot, dot. Ada pantulan tapi di dalam mulut kita, nggak kita keluarkan. Ini to, zo. Jadi memang harus monyong ya, dari sod sampai zo ini. Lalu ada ain. Paling banyak juga biasanya kalau yang kurang teliti akan tertukar antara ain dengan alif. Maka harus hati-hati. Lalu ghain, ghain. Pakai G di sini ya, ghain, karena ada H di sini kayak samar-samar aja. Maka bunyinya ghain, bukan goin, goin. Lalu fa, pakai F di sini ya, fa, fa. Ini qaf, qaf. Sedangkan ini kaknya biasa aja kita mengucapkan kaf, kaf. Pakai F juga ya ujungnya, jadi bukan kaf, tapi kaf, kaf. Bukan juga kaf, kaf. Enggak ya, nanti jatuhnya kayak kok di sini nih. Ini qaf, ini kaf. Lalu lam, mim, nun, waw, hamzah. Nah, ini ha, ha besar. Ha, berbeda dengan ha, ha. Kemudian ada ya. Ini mudah-mudahan sudah mengerti tentang perbedaan cara melafalkannya ya. Lalu kalau kita coba di surah Al-Ikhlas, di sini ada 4 ayat saja ya. Kelihatannya sih mudah. Semua juga pasti hafal surah ini ya. Tinggal tadi apakah sudah betul-betul fasih sesuai dengan makharijul huruf dan tajwidnya. Kita lihat di sini ya. Ada ayat yang pertama. Ini pakai qaf. Maka cara membacanya adalah qul, qul, qul. Bukan kul, kul. Kalau kul artinya makan. Kalau pakai qaf, qul, katakanlah artinya. Jadi qul, qul. Bukan kul. Lalu, nah hak besar. Huwa, huwallahu. Hak besarnya ada 2. Huwallahu. Nah, di sini baru kemudian ada hak kecil dan di sini alif ya. Jadi dibacanya jelas, bukan ain. Qul huwallahu ahad. Ujungnya di sini ini adalah huruf qalqalah. Sehingga huruf qalqalah itu dipantulkan. Ahad, ahad. Qul huwallahu ahad. Bukan qul huwallahu ahad. Ahad. Jadi pantulkan ya, ahad. Dan harus teliti di sini bahwa ada hak besar, ada hak kecil. Kemudian ada Allah lagi di sini, hak besar.
Allahu. Lanjutkan ke sini ya. Ini alif lam syams ya. Allahus somad. Somad. Jangan juga ya Allahus somad. 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 D-nya yang nggak usah jelas banget juga. Cukup ada dipantulkan gitu. Allahus somad. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Kita coba deh ya. Sebentar. Oke, Jordan Pahlevi, apakah ada? Ini kita coba ya dua ayat ini dulu. Boleh nih dari Bismillah. Masih ingat kan ya mengucapkan Bismillah? Ada hak besar di sini. Nah, ada hak kecil juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wahyu Rian Rijaya. Wahyu tidak ada juga ya? Dewi Ayu Kartika. Nggak usah takut mencoba ya. Kalau nggak dicoba nanti nggak tahu benar nggak pelafalan kita. Siap Bu, izin menyampaikan. Oke. Untuk Dewi Ayu Kartika terkendala sinyal Bu di rumahnya tadi. Oh, oke. Iya Bu. Kalau Kintari, Agnia, Ada Bu. silahkan coba dua ayat ya, Kintari. Bismillahnya juga Bu. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Oke. Sudah bagus Kintari ya, tapi perbedaan antara hak besar dengan hak kecil tidak terlihat. Jadi seakan-akan masih hak biasa gitu. Nih dari Bismillah tadi, Bismillahirrahmanirrahim, lalu roh beda kan? Kecuali kalau hak besar di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Nah kayak gitu. Kalau di sini kan hak besar di sini, lalu ada hak kecil, jadi makanya bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Coba silahkan Kintari. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahman. ha, Ha. ha, Ha. 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 Oke, haknya bisa hak kecil ya, berarti Kintari harus latihan. Iya, jadi biar nggak sama dengan hak biasa yang kayak kita misalkan bicara biasa hak gitu ya. Itu saja sih ya, jadi hak besar sudah bisa, hak kecilnya ternyata ya. Itu nanti yang lebih dilatih lagi ya, Kintari. Satu lagi, Konita Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Oke, kolkolahnya ya, Konita. Ini ujungnya nih. Iya, kita lihat nih di surah Al-Ikhlas ini semua di ujungnya itu ada kolkolah ya. Nih, ahad, somad, yang lain juga, bahkan ada yang di tengah nih. Nah, jadi ini harus kita pantulkan. Dan di sini tadi pakai kaf, bukan kaf ya. Jadi qul, huwallahu ahad, 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 Allahus somad, somad. Jadi ujungnya dipantulkan. Silahkan Konita coba lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Oke, iya. Sudah bagus ya, tinggal ditebalin dikit aja kolkolahnya. Somad, somad. Gitu. Selanjutnya, ayat ketiga. Lam, yalid. Nah, ini di tengah. Ini maksudnya bukan di akhir ayat ya. Jadi walaupun di tengah ayat seperti ini, kalau memang ketemu kayak gini, tetap kita kolkolahkan. Yalid. Lam yalid. Dan di sini mim mati bertemu ya. Hukumnya adalah izhar syafawi. Maka dibaca jelas, tidak usah direndam. Lam yalid. Walam, lam lagi di sini. Walam yulad. Lad. Sama dikolkolkan juga. Yulad. Dan di sini pun sama nih. Ada mim mati bertemu ya, izhar syafawi juga, sehingga dibacanya jelas dan tidak usah direndam. Lam yalid walam yulad, bukan lam yalid walam yulad, tidak ya. Ini tidak guna, tidak digunakan, tidak direndam gitu. Cepat saja membacanya. Lam yalid walam yulad. Ada dua yang dikolkolahkan, jadi harus teliti ya. Jangan sampai cuman di ujungnya saja nanti yang dikolkolahkan. Kemudian walam yakullahu kufuwan ahad. Walam yakul. Sama nih izhar syafawi juga, mim mati bertemu ya. Kalau nun mati bertemu ya baru direndam, gunnah namanya, idgham bi gunnah. Tapi ini bukan nun mati ya, ini mim mati bertemu ya, disebutnya izhar syafawi, jadi jangan direndam. Walam yakullahu, hak besar, hu kufuwan, wannya di sini jelas. Kenapa? Karena dia tanwin bertemu alif, izhar hukumnya. Kufuwan, kufuwan ahad, hak kecil. Lalu kolkolahkan ujungnya. Ahad, ahad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi di sini pun juga tidak usah direndam ya. Kufuwan ahad tidak. Atau disamarkan kayak ikhfa, tidak juga ya. Kufuwan ahad, tidak seperti itu. Jadi jelas wan. Kufuwan, kufuwan, langsung ahad. Lam yalid walam yulad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Coba ya. Indra Azhari. Hadir, Bu. Iya, silahkan ayat 3 dan 4 ya. Dicoba. Pakai bismillah, Kak, Bu. Boleh kalau mau pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, bagus ya. Ayat 3 dan 4 bagus Indra. Bismillahnya saja tadi. Hak besarnya dapat, hak kecilnya yang masih tipis gitu ya. Kemudian Charlie Anggraini. Ya, Bu. Oke, silakan ya ayat 3 dan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, ya bagus. Walam yakullahu kufuwan ahad. Wannya mungkin agak dipercepat juga ya. Jadi takutnya nanti kayak kita menggunakan kufuwan ahad.
Kalau misalkan agak lambat, nanti takutnya kita kayak merendam gitu. Kufuwan ahad. Walaupun jelas kan wan-nya, jadi agak dipercepat saja. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ahad. Gitu ya, Shirley? Ya Bu. Nah, ini sudah surah Al-Ikhlas. Ibu minta yang mau saja ya, bagi yang mau mencoba nih dari ayat pertama sampai terakhir, sekitar 5 orang. Apakah ada yang mau? Ya Bu. Akan Ibu Siap, catat ya Regina, mau, namanya. Bu. Nanti baru kita ke surah berikutnya. Oke, di sini ada 4 orang yang terlihat. Raishan ya, 4 sih yang terlihat. Nggak tahu ya, apakah masih ada lagi? Ibu akan tunjuk dari yang terlihat di sini saja. Yang pertama silahkan Intan Putri. Izin masuk Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. oke ya, bagus. Kufuwan ahad. Tinggal itu aja ujung-ujungnya, kolkolahnya lebih ditebalkan ya untuk Intan. Tapi tadi sudah terdengar kok, sudah bagus. Memang ada kolkolahnya terdengar, walaupun tadi belum tebal. Jadi kalau yang tebal kan lebih terdengar lagi. Ahad, ahad, somad, yalid, yulad, ahad. Ujungnya lagi gitu ya, dia agak ditebalkan. Oh, iya. Kemudian Lukmanul Hakim. Oh, masih. Kok tidak terdengar suaranya ya? Kirain masih mute. Tidak ada suara ya? Yang lain memang tidak ada suara ya, Lukman ya? Iya, udah gue. Nah, oke, Lukman belum terdengar ya, mungkin bisa diperbaiki dulu nanti ya di berikutnya. Diganti dengan Muhammad Fadilah. Iya, Bu. Mulai ya, Bu. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, bagus Fadilah ya. Oke, rasanya Fadilah kemarin di 2 minggu yang lalu ada juga ya Muhammad Fadilah. Nah, ini semakin bagus melafalkannya. Oke, kemudian Farida Aryani. Nggih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Oke, ya bagus ya. Tapi kalau boleh Farida ulang yang nomor 3. Lam yalid wa lam yulad. Oke, soalnya agak terputus-putus. Jadi agak bingung tadi waktu ketika Farida mencoba ayat ketiga, ya-nya itu dipanjangkan apa tidak gitu. Kalau sependengaran ibu tadi kayak lam yalid wa lam yulad, tapi ini pendek ya, lam yalid, lam yalid wa lam yulad, gitu ya. Oke, terima kasih. Kemudian Onita,
Aisyah Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke. Konita, ayat yang keempat tadi bagus ya, pemantulan qalqalahnya betul-betul pakai dal gitu. Ahad, ahad. Nah, dari ayat 1 sampai 3 yang Ibu dengar tadi yang Konita pantulkan kayak huruf T-nya gitu, ya. Ahad, somad, jadi somad gitu. Memang dipantulkan tapi bukan dal. Jadi yang dipantulkan itu huruf dalnya ya. Jadi bunyinya itu ahad. Tadi itu kayak ahad, ahad, ahad. Nah, jadi kayak huruf T-nya gitu yang dipantulkan. Ini dalnya ya, ahad, somad. Yang keempat tadi betul, ahadnya itu pakai dal, gitu ya, Vanita. Huruf dalnya, bukan huruf ta yang dipantulkan. Kemudian Rifki Fazriandi. Ya, Bu. Bisa mendengar nggak, Bu? Iya, terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, bagus sebenarnya ya, tapi Rifki ujungnya tidak dipantulkan. Nanti jadi tidak fasih semua. Coba ujung-ujungnya tuh yang qalqalah. Ahad. Silakan dicoba. Ahad. Ahad. Nah, somad. 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 Lebih tebal lagi. Somad. Nah, itu bisa kan? Lagi, yalid. Yalid. Nah, tuh kan? Bisa aja sebenarnya, tinggal kefokusan gitu, ketelitian. Lagi, yulad. Yulad. Nah, ahad. Ahad. Oke, jadi gitu ya Rifki ya. Ujungnya itu jangan lupa untuk dikolkolahkan dan tebal kolkolahnya itu ya. Bunyi pantulannya. 1, 2, 3. Sudah 5 ya. Jadi kita ke surah yang lain lagi ya. Bagi yang belum berkesempatan, nanti prakteknya di surah berikutnya. Oke, ini surah Al-Falaq. Kalau mau fasih menyebutnya Al-Falaq kok. Karena kan qalqalah itu, tapi kalau nyebut biasa nggak apa-apa, Al-Falaq gitu ya. Di sini ada 5 ayat. Dan kalau kita lihat di sini semua ayatnya juga sama nih. Ada huruf qalqalah. Jadi huruf qalqalah itu baju di toko cara mengingatnya. Ba, jim, dal, to, qaf. Itu kalau misalnya kita ketemu dengan baju di toko ini huruf-hurufnya, maka kita qalqalahkan. Jadi ada pantulan kalau dia waqaf atau mati gitu ya. Ada pantulan ketika kita melafalkannya. Kita lihat dari ayat yang pertama. Ini sama, dimulai dengan qaf juga. Katakanlah, qul, qul. Bukan kaf ya, bukan qul. Qul, qul. Lalu ada alif di sini jelas a berdampingan dengan ain. A'udzu. A baru diainkan. A'udzu, lu. Bukan zu, itu kan kayak zai ya, pakai zai. Ini lu, sedikit lidahnya dikeluarkan, tipis gitu. A'udzu bil falaq. Kayak kita bilang falaq, tapi tidak usah betul-betul jelas falaq.
tapi apa gimana ya? Kayak mati gitu, koknya itu falako, 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 bukan falako, 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 falako. Qul a'udzu birabbil falaq, falaq. Berbeda kan ya dengan misalkan qul a'udzu birabbil falaq, falaq, falaq. Jadi enggak yang kita bilang kok betul-betul kok kita matikan gitu. Lalu kita pantulkan dan diperjelas pantulannya itu. Falaq, falaq. Ini jangan sampailah nanti jadi alif dua-duanya, atau di sini misalkan jadi kaf gitu. Qul a'udzu birabbil falaq, a'udzu, atau ain dua-duanya. Qul a'udzu, enggak juga. Di sini ada alif dan juga ada ain. Selanjutnya ayat yang kedua, nun mati bertemu shin. Hukumnya adalah ikhfa. Ikhfa itu dibaca samar. Kita tekan, kita rendam, tapi nggak merendam seperti idgham bi gunnah, betul-betul direndam jelas ya. Kalau ini samar-samar direndamnya, satu alif atau dua harokat gitu. Jadi mil, bukan min syarri ma, tidak. Mil. Jadi kan itu samar gitu. Itu mau membunyikan n apa enggak gitu. Ini nggak jelas n-nya karena memang samar-samar. Mil syarri. Mil. Jadi satu alif. Mil syarri. Ma panjang. Khalaqa. Khalaqa. Tuh kan ujungnya qalqalah lagi. Min syarri ma khalaqa. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaqa. Kita coba ya. Anissa Nur Maulida. Adakah? Nursyani Khalifatul Amanah. Adakah? Tidak ada juga ya? Ini tidak ada karena memang tidak hadir di sini atau karena takut mencoba? Banyak yang terkendala jaringan, Bu. Banyak yang keluar juga tadi. Oh gitu ya? Banyak yang terkeluar sendiri gitu, Bu. Oke, 52 orang sebenarnya kalian. Dahliati, Sri Wahyuni. Adakah Dahliati? Ada, Bu. Oke, silahkan. Ada, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Oke. Ibu koreksi di sini ya, bahwa qalqalahnya masih tipis. Atau kalau orang nggak ngeh mungkin bisa dikatakan tidak ada qalqalah nanti. Qalqalah ujungnya masih tipis tadi, kemudian kecepatan. Bilang min syarrinya, min syarri ma gitu. Di sini kan ikhfa. Jadi dia memang harus samar-samar. Dan tadi direndam satu alif, dua harokat. Min syarri ma, bukan min syarri ma, min syarri ma. Min syarri ma khalaqa. Falaqa. Khalaqa. Apakah masih ada Dahliatina? Ada ya? Silakan coba lagi ayat pertama. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq.
Oke, bagus. Sudah lebih bagus dari yang pertama. Udah lihat ya. Kemudian Nanda Tri Wahyu Ningtyas. Ya Bu, Ya, silahkan. dari Bismillah Bu. Boleh, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Oke, bagus ya Nanda. Walaupun ibaratnya cuma mengucapkan tidak tartil, tapi bisa saya dengar tadi H besar dapat gitu kan, pelafalannya H kecil, qalqalahnya juga tadi, kemudian A-nya juga. Oke. Masya Allah, siapa itu? Ain ya. Taus. Jangan lupa di-mute. Alhamdulillah, maksudnya masih antusias gitu loh. Kirain sudah bosan sama ibu gitu. Ternyata masih ada yang antusias mengikuti mata kuliah ini. Oke, tadi sudah ya sampai ayat 2. Kemudian lagi di sini wa min. Nah, seperti ini lagi ayat 2. Nun mati bertemu dengan shin. Jadi direndam tapi samar-samar. Mil bukan min syarri. Tapi mil wa min syarri. Sya. Ini shin ya. Bukan sa gitu. Sya. Wa min syarri. Gha-nya panjang di sini. Gha si tin. Nah, aduh lumayan juga ya di sini ya. Di sini ada shin. Lalu di sini sin. Nah, di sini qaf. Jadi mengucapkannya gha si qin. Pakai qaf, bukan kin. Min syarri ma wa min syarri ghasikin kin, bukan seperti itu ya. Wa min syarri ghasiqin idza i jelas, za tipis, za waqab wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kemudian lagi di sini, ini terulang terus ya. Jadi kalau kalian dari di atas ini bisa mengucapkannya, direndam satu alif, pengucapannya betul, shin, maka insya Allah nanti sampai ke belakang betul juga. Wa min syarrin. Nah di sini ya, jadi ada ikhfa di sini. Lalu di sini dia gunnah nih, dan gunnahnya jelas. Syarrin, bukan syarrin, tidak ya. Di sini aja nih yang samar-samar. Wa min syarrin. Jadi betul-betul rin, satu alif juga atau dua harokat. Syarrin naffasati fil ain di sini. Anqad. Wa min syarrin naffasati fil anqad. Ibu ulang ya dari sini. Wa min samar. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffasati fil anqad. Oke, kita coba lagi ya. Via jannati. Ada Bu. Ya, silahkan ayat 3 dan 4 ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Oke. Pakai ain ya, anqada.
Nih, Langkah, nih. Bu. Boleh nih, perhatikan yang di sini ya. Jadi bukan uqada, bukan pakai alif gitu, pakai ain, uqada. Silakan ulang lagi. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Oke. Di sini mungkin masih tipis, jadi takutnya nanti jatuhnya malah ke alif. Coba bilang uqada. Uqad. Uqada. Uqad. Oke, bisa sebenarnya via ya. Mungkin karena langsung bersambung seperti itu dan tipis terdengarnya, jadi kayak mengucapkannya uqada, fil uqada, kedengarannya kayak gitu. Tapi di sini ain ya, via tahu kan di sini ain ya. Oke, Terima kasih, Bu. iya. Nur Latifah, adakah Latifah? Diasha, Nur Islami. Ada, Bu. Oke, silahkan. Oke, Bu, nggak on cam dulu. Soalnya jaringannya lagi jelek. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Oke, Diasha. Sebenarnya 2 ayat saja loh. Ini semangat sekali mencoba semuanya. Iya, tapi untuk yang ayat 3 dan 4 ini tadi yang Ibu perhatikan adalah kecepatan mengucapkan ni wamin syarri gitu. Betul sih di sini shin, harusnya di sini direndam dengan samar karena ikhfa. Sama tadi wamin syarri juga. Dan di sini pun juga tadi pakai alif uqad gitu. Harusnya ain uqad. Lalu di sini jangan lupa nih untuk direndam. Dan mati bertemu shin. Min syarri, bukan wa min syarri ghasiqin wa min syarrin itu gitu ya. Ya, Bu, makasih. Oke. Sudah ya 2 orang. Lanjut ke ayat yang terakhir. Wa min ini sama semua ya dari ayat 2. Kalau dilihat tuh kita perhatikan 2, 3, 4, 5 juga nih. Wa min syarri sidin biasa ya, tapi haknya hak kecil, wa min syarri hasidin idza la tipis idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad. Perhatikan di sini ada 2 ternyata, hak kecil semua ya, jadi tidak ada hak besar. Hak kecil, ini bukan hak atau hak biasa ya. Oke, siapakah yang mau mencoba surah Al-Falaq? 5 orang. Ulun, Bu. Oke, yang kelihatan ya, yang raise hand di sini, yang terlihat ya. Banyak nih. Aji Nur Rahman. Mulai, Bu. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim.
Oke, Aji. Aji, sya-nya masih seperti sin ya. Tinggal itu saja kok. Sya-nya tadi masih seperti sin. Jadi mil sarima gitu. Jadi kurang dikeluarkan apa ya? Dihembuskan gitu. Mil mil syarima gitu. Sama tadi ongkodnya tadi masih terdengar seperti pakai alif. Seperti itu ya. Jadi hati-hati ya. Di situ shin. Mil syarima. Mil sarima. Ya, sya. Sya. Nah, itu bisa tuh Aji. Tinggal dipraktekkan ya. Ketemu tuh. Oke. Selanjutnya Aji kemarin, kayak minggu yang lalu juga ini ya. Pernah. Muhammad Irfan. Ya Bu, maaf sebelumnya Bu, off cam karena jaringan kurang stabil. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, Irfan, bagus tadi ya. Ini mungkin karena mau akhir, hasad yang di sini lupa dikolah-kolahkan. Hasad gitu. Di sini ya, ayat kelima. Tadi yang ujung-ujung tadi ayat 1 sampai 4 ada kol-kolahnya. Ayat kelima tadi tidak ada kol-kolah. Sama di sini kurang direndam dikit. Ini kan gunnah nih. Jadi syarrin gitu. Syarrin nafa. Tadi agak cepat gitu, tapi betul mengucapkannya memang gunnah, cuman kecepatan. Wa min syarrin nafa gitu tadi ya, Irfan. Jadi di sini agak direndam nih. Syarrin nafasa. Sama tadi ayat kelima yang lupa untuk dipantulkan. Iya. Yang terlihat di sini laki-laki semua ya, yang raise hand. Oke lah, Rizky Alif Mulyadi. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Oke, Rizky Alif, bagus ya dengan suara ngajinya, tartilnya. Ini kayak kepengen lagi gitu ayat yang lain gitu. Karena mungkin bisa memfasihkan, melafalkan ayatnya dan juga ditartilkan itu tadi. Oke, selanjutnya Syarif Fikri. Izin Bu. Izin Bu. Iya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Oke, Syarif sama kelupaan seperti Irfan tadi nih ayat kelima, hasad. Ini lupa dikol-kolahkan. Kemudian pengucapan fa saja yang lebih difasihkan. Seperti di sini ya tadi, kalau Ibu dengar si palak kok gitu. Jadi ini pakai fa. Sama di sini juga syarrin nafa, jadi bukan syarrin nafa gitu, bukan kayak gitu ya. Coba ulang yang ayat 1, Syarif. Qul a'udzu birabbil falaq. Iya, fa ya, falaq. Kemudian syarrin nafa, fa, sa, ti, fi.
fil uqad. Itu saja huruf fa dan juga tadi kelupaan memantulkan itu ya. Ibu, terima Iya. kasih. Lebihnya bagus. Yang sudah maju ini ya, raise hand-nya dihilangkan biar kelihatan yang perempuannya. Oh, 4 orang nih, laki-laki semua nih ya. Al-Falaq. Nah, baru kelihatan. Widya Astuti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallah. Iya, Widya bagus semuanya, tinggal sedikit saja lagi. Kurang direndam tuh yang ikhfa-nya itu. Jadi kecepatan. Sedangkan di sini kan ikhfa-nya hampir semua ayat tuh ada. Min syarri itu kecepatan. Yang lainnya fasih. Tadi betul. Alifnya, ainnya, haknya, qi-nya, wasiqin gitu. Sama juga sa di situ kan. Syarrin tadi direndam betul. Syarrin nafasa gitu. Ujungnya betul juga qalqalah. Sayangnya tadi itu tinggal direndam sedikit saat membaca min syarri. Ikhfa-nya kurang. Di situ kurang direndam ya. Dengan samar gitu ya Widya. Ibu. Oke. Nah, ini surah yang terakhir. Alhamdulillah ya bisa mempelajari 4 surah pendek ini. Jadi gampang aja nanti di surah-surah yang lain. Yang penting kan kita tahu pelafalannya yang betul seperti apa, sama memang harus tahu tajwidnya ya, agar tahu ini direndam apa tidak, samar apa tidak, aku jelas dibaca. Insya Allah nanti pasti enak gitu baca Al-Qur'annya. Ini surah An-Nas. Menurut Ibu lebih mudah dari Al-Falaq tadi ya. Al-Falaq tadi lumayan lah gitu. Surah An-Nas, kita lihat di sini mau dimulai dengan qul juga di situ ya. Itu qaf, qul. Kemudian a'udzu, sama seperti tadi, alif dulu baru kemudian ain. Qul a'udzu bi rabbin nas. Nah, di sini gunnah ya di semua ayatnya nih ada an-nas terus nih ujungnya. Sehingga jangan kecepatan. Seperti tadi Al-Falaq wa min syarri ghasiqin. Ini direndam. Kalau itu direndamnya tadi samar yang di Al-Falaq ya. Kalau ini jelas N-nya itu. Qul a'udzu bi rabbin nas. Naknya panjang, bukan pendek ya. Bi rabbin nas, 1 alif. Lalu ayat yang kedua. Malikin nas. Nah, di sini maknya pendek karena ada juga yang maknya dipanjangkan. Yang panjang itu yang di surah Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Ma itu panjang. Kalau di sini pendek. Maliki. Malikin nas. Direndam juga gunnah di sini. Jadi jangan kecepatan gitu ya. Lalu i. Jelas di sini ilahi, ha besar, ha hi hu, ilahin nas. Nah, insya Allah mudah nih ya, asal tadi teliti untuk menggunakan ujung-ujungnya dan juga tetap memperhatikan nih cara menghafalkan huruf. Malikin nas, ilahin nas. Kita coba ya. Dan di sini kurang direndam tadi ujung-ujungnya. Birabbin nas, kecepatan. Memang sih tetap betul, tapi akhirnya menjadi kurang sesuai dengan tajwid, pentajwidannya itu ya.
Ibu. Nabil Kahfi. Tidak ada. Muhammad Nur Majid. Dia ada juga ya. Oke. Gusti Miftah Arifin. Ada Bu. Ada ya? Ada Bu. Oke, silakan. Gusti Miftah. Ayat berapa nih Bu? 1 sampai 3 saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Oke. Gusti Miftah Arifin ya. Oke, di sini nggak ada a'udzubillah ya. Jadi a'udzu itu seperti ini nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi pakai jim, ja jelas jim ya, bukan zim. Bukan pakai zai, bukan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tidak, tapi rajim. Kemudian tadi Miftah masih cepat juga nih menggunakan di sini nih, mengucapkannya kecepatan. Dan di sini Miftah maknya pendek. Ini bukan malikin nas, tidak, tapi malikin nas. Sama tadi di sini haknya Ibu dengar seperti hak kecil. Ilahin nas, gitu. Ini hak besar. Ilahin nas. Mungkin boleh diulang lagi, Gusti Miftah ya. Oke Bu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Oke, ya sudah bagus dari pertama ya. Tinggal masih kurang dua harokat di sini merendamnya. Tapi betul kok sudah ya, Gusti Miftah. Jadi direndam 1 alif birob bin nas, kinnas, hinnas. M Reski Ramadan. Ada Bu. Oke, silahkan. Sampai ayat 3 aja Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Oke, bagus sudah ya tajwidnya. Reski Ramadan. Kita lanjutkan lagi. Ayat ke-4. Oh, di sini ada nih. Ternyata seperti Al-Falaq tadi ya. Mil syarri. Jadi direndam 1 alif namun samar-samar. Mil syarril wasil. S biasa saja. Wasil. Khannas. Ini sama direndam 1 alif juga. Khannas. Min syarril waswasil khannas. Selanjutnya alladzi tipis. Alladzi yuwaswisu. Memang sin biasa saja ya di sini. Yuwaswisu ini panjang ya. Sudurinnas. Nah ini su. Ini bukan sudu. Kalau ini yuwaswisu, ini su.
Kalau di sini su. Berbeda kan ya dengan su. Ini sudu rinnas, direndam juga. Dan ayat terakhir, minal jinnati, ini sama gunnah, direndam, satu alif. Minal jinnati wan nas, ini jim ya, minal ji, bukan zi. Minal jinnati wan nas. Jadi tadi dari sini ya. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kayak gitu ya. Kita coba ayat 4 sampai 6. Diva Lazwar Dirimani. Ayat 1 sampai 6 ya, Bu? 4. Ya. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke, betul ya. Makhrij hurufnya betul, tinggal tadi kurang direndam saja ya. Untuk Diva seperti di sini nih, khannas tuh kan, sudurin nas, jinnati wan nas. Ya, direndam sedikit, dilamain gitu ya, Diva. Jadi pengucapannya sudah bagus. Kemudian Farida Aryani. Tadi sudah ya Farida? Nggak jadi deh Farida Aryani. Ganti yang lain, Sentia Norzanah. Ini betul kah? Zannah apa? Iya, Zannah nih tulisannya ya, bukan ja ya, Jannah. Ada nggak Sentia? Jaringannya Bu itu paling Bu. Oh, oke. Ganti Dava. Dava Rehwandi. Dari ayat 4 ya, Bu? Iya, betul. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke, betul. Cuman tadi karena kita lagi belajar ya, mungkin kurang direndam aja tadi, jadi kurang gunnahnya itu. Sama tadi, ini juga nih ikhfanya agak cepet tadi. Min syarril waswa. Min syarril waswa. Sama ujung-ujungnya tadi ya, kurang gunnahnya. Tapi sebenarnya sudah baik dan betul pengucapannya itu untuk Dava. Oke, sudah mencoba 2, jadi tinggal 5 orang saja lagi ya yang mencoba keseluruhan ayatnya ya. Setelah itu mungkin sudah perkuliahannya. Tanya. Tiara Aulia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke, Tiara. Bagus ya. Tinggal nomor 6 saja tadi kecepatan, wanas. Jadi kalau kita dari awal merendam 1 alif atau 2 harokat, kita usahakan konsisten sampai di ujung, direndam juga. Jadi nomor 6 agak kecepatan, selebihnya bagus. Tiara Aulia ya. Berarti baru pertama mencoba kayaknya Tiara ya, kalau dari catatan Ibu. Padahal bagus loh, kenapa minggu-minggu kemarin tidak mau mencoba? Oke lah. Kemudian Ahmad Riza Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas,
ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke, bagus ya Riza Maulana. Alhamdulillah gitu ya. Dari 1 sampai 6 bagus. Pelafalannya sudah sesuai dengan tajwid dan juga makharijul huruf. Kemudian Kintari Agnia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Oke. Kintari, gunahnya masih ini ya, belum ditekan. Cepat ya, ini dari ayat 1 sampai terakhir tadi. Jadi kecepatan bin nas. Memang terdengar bin nas, ada gunahnya tapi tidak direndam. Nah, sama ini tadi satu lagi. Min syarri. Jadi ini ada gunah ya, roknya ini. Jadi syarri, bukan min syarril waswa. Kayak tadi tuh Ibu dengar tidak ada gunah. Jadi di sini didabelkan roknya itu, digunakan. Min syarril waswasil. Seperti itu Kintari ya. Ibu. Nuranisa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, Nuranisa bagus sebenarnya ya semua ayatnya. Cuman Ibu tadi tersorot dengan pengucapan ini nih, lu, dengan zi. Takutnya tadi itu seperti du ya, kul a'udzu birabb du, kayak lebih ke du. Ini lu. Coba ulang deh ayat 1. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, gitu. Jadi kalau sependengaran Ibu kok jadi malah kedu gitu. Qul a'udzu birabbin nas. Ini lu. Oke, coba bilang alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Oke, ini betul nih, zi. Tinggal ini ya, lu usahakan jangan sampai terdengarnya du. Qul a'udzu birabbi. Lu. Kayak kita betul. Kita bilang kayak zu, tapi zu-nya tipis. Jadi yang keluar lu. Gitu ya Nuranisa. Terima kasih. Iya. Satu lagi ya. Silahkan Intan Putri Wicaksono. Belum. Intan sudah nih di catatan Ibu. Iya, sudah tadi, Bu. Dah lihati saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, sudah bagus, dah lihat ya. Tinggal di sini ini tidak usah direndam ya. Jadi kita cepat saja. Jadi qul a'udzu.
Tadi Ibu sempat dengar seakan tadi kayak direndam sedikit. Jadi kan bunyinya kayak gini. Qul a'udzu. Sependengaran Ibu. Jadi ini setelah kita bilang qul langsung a'udzu. Qul a'udzu birabbin nas. Kayak gitu ya, Dahliati. Selebihnya bagus sudah. Alhamdulillah. Ya, selesai juga.